Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama kami di Markas Saham. Kali ini kita akan membahas spesial karena hari ini adalah pekan Idul Adha, hari raya Idul Adha. Maka pasar kita akan melihat ya, untuk RTI di hari Jumat kemarin itu pergerakannya adalah positif. Kalau kita melihat RTI itu pergerakannya sangat positif di hari Jumat kemarin. Lalu kemudian bagaimana dengan saham-saham yang akan kita lihat di akhir hari Jumat tanggal 8 ya, 8 Juli 2012, karena Idul Adha hari ini dua kali ya, ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10. Nah, artinya di sini kita bertoleransi bagi yang mereka yang meyakini tanggal 9 juga banyak yang melaksanakan sholat. Untuk tanggal 10 pun juga tidak kalah banyak, dan alhamdulillah Indonesia aman sejahtera dengan perbedaan itu. Dan pasar merespon positif Jumatnya, walaupun kalau kita lihat untuk masalah currency gitu ya, untuk currency saat ini mencapai 14.923 ya, jadi kemarin sempat menguat ya, kemarin sempat tembus 15 lalu kemudian menguat. Alhamdulillah menguatnya tajam sekali dari 14.995 ke 14.923 itu untuk currency. Dan untuk pasar, direspon pasar positif ya, direspon pasar positif. Nah, oke, kalau kita melihat untuk pasar pasar modal ini, kita lihat gainers apa saja yang mendongkrak, kita cek volumenya. Nah, untuk yang terbesar dengan volume terbesar itu ada Goto. Nah, ini Gojek, Tokopedia, TBK ya, Goto, Gojek, Tokopedia, TBK ini luar biasa sekarang ya perkembangannya. Dan BP, Astro Indo Nusantara Infrastruktur, dan CEM ya. Kalau kita lihat CEM belum ada, CEM, kemudian PNLF, Panin, dan NATO ya. Tapi kita akan cek Goto yang paling atas ini ya. Kita coba bedah analisis Goto di akhir pekan kedua, di mana di sini terdapat hari raya Idul Adha di hari Sabtu dan Ahadnya. Oke, kita cek. Nah, inilah Goto pergerakannya. Kalau kita cek di RTI untuk chart, nah Goto seperti ini ya, tapi tampilannya sempit. Maka dari itu kita coba tampilan yang luas. Untuk indikatornya kita cek, untuk parabolik SAR-nya masih di atas. Sebenarnya kalau parabolik SAR di atas ini menandakan masih ada tekanan ya, tekanan jual. Lalu kemudian untuk MA5 itu masih di bawah MA20. Artinya di sini jangka 5 harian itu masih di bawah, kekuatannya masih di bawah jangka 20 harian. Tapi ini ada yang unik. Dia candle chartnya itu di bawah MA5, kemudian dia loncat ya untuk di atas MA5. Apakah Goto akan naik ataukah Goto akan kembali turun? Kita cek. Nah, cara ceknya bagaimana? Sebetulnya ini ada 11 April 2022 sampai kemudian, kalau kita lihat trennya dulu deh. Untuk tren kita yang paling bawah 17 Mei ini, kemudian dia naik ke sini. Kita cek trennya. Trennya begini ya, kita harus nyentuh minimal 2. Kalau di sini ini belum menyentuh ya. Ini pergerakannya seperti ini. Tapi kalau kita lihat pergerakan naik itu akhirnya sampai di sini.
Nah, ini pergerakan naik. Ya, kita cek untuk trennya. Nah, kalau kita melihat untuk tren tertinggi ini sampai 442-an ini. Berapa ini? 442 ya. Kita cek di sini. Kemudian untuk reratanya itu adalah di 402. Jadi area masuk ke sini yang untuk pemula ya. Kita masuk. Jadi areanya itu ada di sini. Kita perkecil lagi, kita geser. Sorry. Kita geser. Kita akan buat area di mana area ini nanti akan kita uji apakah dia akan tembus ke area atas ataukah akan tembus ke area bawah. Sedangkan area bawah ada di sini masih belum tertandingi. Ya, ada di 180-an. Ini area bawah. Ya. Kemana area bawah? Sorry. Untuk supportnya ini sudah kita 180 supportnya, tapi untuk areanya belum bisa kita garis. Kenapa? Karena untuk area itu biasanya adalah yang tertinggi, ya harga tertinggi, kemudian kita tarik juga kepada harga rata-rata tertingginya, itu untuk resisten. Untuk supportnya adalah harga terendah, kemudian kita tarik ke harga rata-rata terendah. Nah, ini harga rata-rata terendah masih belum kita dapatkan. Berarti kita masih mendapatkan garis support saja, belum bisa mendapatkan area. Nah, untuk kita melihat bahwa teknikal ya, untuk kita melihat bahwa ini dia naik kemudian dia patah di sini ya. Jadi dia sudah breakdown di sini. Kemudian kita cek lagi untuk tren. Trennya masih turun sejak sini. Trennya masih turun, tapi kemudian ini ada tren yang tiba-tiba naik. Tren yang tiba-tiba naik. Nah, ini kalau kita melihat sebetulnya ini ada potensi kenaikan, masih potensi ya. Jadi kita belum bisa pastikan, tetapi ada potensi. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Tiba-tiba dalam 2 hari Kamis dan Jumat dia melompat seperti ini. Nah, tadinya memang Goto, Gojek, Tokopedia ini seakan-akan banyak orang jual ya, baru launching di sini ya, launching di pasar bursa perdana di umum ya. Kemudian dia turun, setelah turun kemudian dia menguat lagi, tapi menguatnya tidak sampai ke titik tertinggi. Jadi dia sampai di sini kemudian dia ada gelombang penurunan lagi dan di sini akan ada penguatan lagi. Nah, kita penasaran ya. Kita cek aja ratanya ini. Naik ini ya. Naik puncaknya sampai tanggal 15 Juni. Coba kita cek untuk garis vertikal sementara adalah 17 Mei sampai dengan 15 Juni. Oke, kita cek di RTI di broker transaction. Kita cek untuk 17 Mei sampai 15 Juni. 17 Mei sampai 15 Juni. Oke. Nah, kita unduh. Kita hapus saja ini. Simpan lagi. Ini Goto ya, 17 Mei sampai dengan 15 Juni. Kita cek untuk ya, nanti akan kita tulis ya kesimpulannya. Kita cek dulu di sini. Nah, ini
apakah ini distribusi ataukah ini apa namanya, akumulasi. Jelas kalau kita melihat ini harusnya akumulasi ya, dan kita nggak usah cek akumulasi distribusi. Nah, kita cek langsung ratanya saja, rata jual dan beli ya, buy sell average. Oke, kita akan cek 5 terbesar saja untuk harga jual dan belinya. Jadi 5 terbesar itu adalah untuk buy di sini ya, harganya kita ambil yang terbesar aja ya. Oke, ini net vol-nya ya, ambil. Oke, berarti kita average ya. Kemudian untuk sell-nya kita ambil karena sell itu yang besar mulai bawah, maka kita ambil ini. Kita nggak usah kita nggak usah ambil semuanya ya, karena 5 atau 10 deh. Kalau kita cek untuk 10 itu lebih bagus ya. Ya, ini. Nah, dan kita juga ambil yang 10 juga ya. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 10, karena kalau kita mending 10 ya, biar kita average lagi ya. Berarti untuk apa namanya, average-nya itu harganya 330 ya. Jadi di sini itu 330 harganya ya, 10 terbesar ya, 330. Nah, sini ini adalah 10 terbesar. Kita ganti warna jadi kuning ya, oranye aja lah. Nah, ini yang terbesar. Jadi ini kita cek adalah rata buy ya, beli buy average di sini. Buy average di mana di sini? Nah, dan dia turun ya. Setelah ini dia turun. Nah, kita cek untuk yang tertingginya ini. Untuk yang tertingginya ini berapa persen ini? Kalau kita lihat yang tertingginya, kita cek untuk tertinggi Mister ya, dari average ke sini ya, itu adalah sekitar 26,33%. Jadi rata, jadi para broker ya, para broker itu dia buy-nya di sini dan dia masih mencari keuntungan sampai 26,33% ya. Kemudian dia turun lagi dari puncak tertinggi, kemudian dia turun lagi ya ke puncak terendahnya 23,49. Jadi dia kalau kita cek untuk kalkulator, tadi dia di sini adalah 26 ya, 26%. Ya, ini 26%. Ya. Terlalu kemudian turunnya adalah 23%. Ya, 23%. Berarti ada sekitar 3%-an ya, selisih antara dia harga apa namanya, harga rata-rata dengan harga rata-rata ke tertinggi dengan tertinggi ke rendahnya. Jadi ada 3% keuntungan yang dia dapatkan. Maka dari itu dia cari penumpang dulu nih. Turun dia ya, turun, dia cari penumpang. Nah, kita kalau misalkan turunnya sampai ke bawah, itu berarti sudah tidak ada kepercayaan dari para investor, nggak ada kepercayaan. Tapi ternyata begitu nyampe 322 dia kembali naik. Artinya investor masih percaya di Gotoh ini. Padahal Gotoh ini baru launching ya, baru launching di pasar bursa efek yang bisa diperjualbelikan secara umum. Artinya dia baru listing di sini.
Nah, setelah listing dia memang turun, kelihatannya memang masih menguji para investor itu. Tetapi ternyata kemudian dipercaya lagi, beli lagi, kemudian dia turun. Nah, khawatirnya kalau ke sini, oh ini berarti sudah tidak dipercaya, tapi ternyata ada potensi kenaikan. Artinya memang dia cari penumpang. Ya, dia cari penumpang untuk ngangkut lagi. Nah, maka dari itu kita coba cek dari sini dari penurunan harga tertinggi itu mana ini ya? Dari tanggal 29 Juni ya, kita hapus saja ini. Ya, penjelasannya kok ribet. Iya, yang pemula bisa agar jelas gitu ya. Tanggal 29 Juni, kalau yang udah expert nggak perlu begini-begini. Sampai kemudian tanggal berapa ini kalau kita lihat yang terbawahnya adalah 7 Juli. 6 Juli. Kita cek 29 Juni sampai 6 Juli. 29 Juni sampai 6 Juli. 6 itu berarti tanggal. Nah. Oke. Kita save as Excel. Sama, hanya tanggalnya aja. Untuk yang ini 6 Juli, yang ini adalah 29 Juni. Oke, apakah perlu kita cek distribusi atau akumulasinya? Tidak perlu, ini sudah kita turun, berarti insya Allah ini sudah distribusi ya. Bukan insya Allah ya, ini pasti sudah distribusi. Oke, dan kita cek di sini. Kita ganti kode. Dan kita ada average buy, ada average sell. Ini average totalnya. Kita cek average buy sini. Nah, oke, average sell. Sorry, average sell bukan ini. Average sell kita tarik ke bawah. Cukup 10 saja. Dan kita average ya. Dan kita average. Oh, harganya ya. Sorry. Hanya kita tarik di sini, sorry. Nah, 361. Ya, kita cek di sini 361. Horizon. Ya, sekitaran 360 deh. Nah, berarti ini ada area average. Area rata jual ya, rata jual. Oke. Nah, kita cek sini rata jual berarti sell ya. Dia karena rata jual berarti dia udah turun. Artinya bearish di sini karena banyak yang jual. Maka kita ganti warnanya. Warna oranye tadi sini. Dan kita bikin area rata, harga rata-rata di area sini. Kita ngitungnya mulai dari sini ya. Nah. Ini. Nah, berarti kita cek di sini area rata. Oke, kita sudah dapatkan area rata. Tinggal ini yang akan kita hitung. Ya, tinggal ini yang akan kita hitung.
yaitu tanggal 8 Juli 2002 alias dari Jumat kemarin. Nah, hari Jumat ini adalah sama 8 Juli. Ini juga 8 Juli. Oke, kita save as Excel. Ini yang terakhir. Foto sama dah. Ini di 8 Juli. Oke. Nah, baru kita cek akumulasi atau distribusi ya. Akum dis average. Ini juga 10 aja ya. Oke, untuk distribusi juga kita cek. Nah, kemudian kita kurangkan. Sorry. Nah, ternyata ini akumulasi. Nanti betul ya. Berarti betul ini akumulasi ya. Betul ini akumulasi. Lalu kemudian kita cek untuk apa namanya? Harga rata. Ini buy, ini sell, ini average total. Juga 10 juga. Oke. Misalnya sini ya. Oke, dan ini kita average lagi. Nah, oke, kita masuk. Ya, 349. Kamu sini 349. 350 dah. Ya, 350. Nah, kita ambil kuning aja. Oke. Nah, dari sini kita sudah ketahui bahwa ratanya di sini, ya. Sedangkan area rata jual, ya, jadi dia naik, ya. Area rata beli itu di sini. Area rata jual, jadi dia beli dari sini ke sini. Ini apa rata buy-nya masih di 330. Cek ya. Foto 1 area rata beli artinya adalah banyak investor membeli foto di harga berapa ini 330 per lembar ya. Kemudian yang kedua rata area potensi jual, berarti area rata jual, berarti banyak investor menjual kembali foto di harga berapa itu? 350. Nah, artinya apa? Artinya di sini ya, untuk beli sama jual ya berarti lebih banyak jual. Artinya ada selisih harga berapa? 20 rupiah ya per lembar untuk rata jual dan beli. Ya, rata jual dulu baru beli. Jadi dia menjualnya itu di atas begini aja paling nyaman ya. Harga jual, rata harga jual itu lebih besar daripada rata harga beli. Ini aja udah. Kalau analisisnya biar gampang. Artinya, tatkala dia membeli dia di 330, tatkala dia menjual dia tidak lebih kecil daripada 330. Ya. Misal begini,
teorinya ya. Bila harga jual ya itu lebih kecil, artinya lebih kecil adalah lebih rendah ya, lebih rendah daripada harga beli, maka ini adalah investor mengalami penurunan kepercayaan. Artinya apa? Artinya kuras. Nah, ini bahaya ini kalau kuras. Jadi udah langsung kita udah harus keluar. Jadi kalau kuras bagaimana ya? Keluar pasar. Ya kalau kuras berarti kita keluar pasar udah. Ya harus keluar pasar. Gerak. Kalau enggak nyantol saudara. Ini teori satu. Ya, teori satu. Sedangkan teori kedua adalah kebalikannya. Ya. Teori kedua, bila harga jual lebih tinggi daripada harga beli, artinya harga jualnya itu kan 350, ini selisihnya 20 rupiah itu cukup tinggi kalau di Goto ini ya, cukup tinggi. Bila harga jual lebih tinggi daripada harga beli, maka penurunan ini adalah wajar bagi investor, wajar bagi pasar, karena mencari penumpang, saya kutip ya, dia turun dulu untuk ayo siapa yang mau naik lagi. Jadi ini ada potensi apa? Potensi bullish. Nah, maka tatkala kita melihat apakah dia itu bisa tembus sampai kemudian di area rata jualnya yaitu 360, ini kemungkinan bisa sekali. Jadi kemungkinan besar ya. Jadi kemungkinan yang terjadi yang pertama adalah Goto mengalami gaya kita pada pekan keberapa ini? Pekan ketiga ya. Pekan ketiga bulan Juli. Goto diprediksi akan dapat menembus di breakout ya. Area harga rata ya, tertingginya. Jadi kita resisten dan support itu tidak hanya berdasarkan tren, tapi juga berdasarkan pergerakan orang-orang atau investor yang bermain di sini. Nah, ini aslinya ini. Ya, ini kan kita melihat candle. Ini melihat candle. Tapi kalau ini aslinya demikian. Kita hitung mulai dari sini kepada sini, ya. Area ratanya berarti bisa tembus 350. Ya, nanti harga rata tinggal yaitu menembus 350 per lembar. Artinya apa? Artinya tatkala saudara memiliki harga di 300, terendahnya berapa itu? 320. Jangan khawatir. Saudara bisa jual di atas harga 350. Ya. Nah, apakah bisa ke harga ini? Ratanya di candle ini berapa ini? 394. Untuk jangka menengah diprediksi bisa. Untuk jangka menengah, apabila market masih bergairah, diprediksi akan dapat menyentuh. Tapi kalau breakout saya tidak tahu ya. Tapi kalau diprediksinya menyentuh harga 394 itu oke. 394 per lembar. Dan kalau misalkan harga 394 ini masih bergairah, dia akan bisa menyentuh harga 400 ke atas ya. Bila pula masih bergairah, maka Goto dapat menyentuh harga
berapa ini? 402. Ya, lebih besar daripada 402 per akbar. Artinya market saham GoTo memiliki potensi bullish baik jangka pendek maupun menengah. Oke, demikian untuk GoTo. Silahkan saudara screenshot ya, silahkan saudara cermati. Nanti kita akan ada pembahasan evaluasi di pekan depan insya Allah, apabila saya tidak banyak kegiatan, karena jarang sekarang posting karena banyak kegiatan. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.